Pada video kali ini kita akan membahas analisis diagram pH dan TS ya. Jadi ini adalah dua diagram yang sangat penting dalam sistem refrigerasi atau teknik pendingin. Diagram pH itu adalah sebuah peta. Peta apa? Peta tekanan terhadap entalpi. Sedangkan diagram TS itu adalah peta temperatur terhadap entropi. Entropi sudah saya jelaskan kan? Nah, kedua diagram ini membantu kita melihat perjalanan si refrigeran dalam sistem pendingin, mulai dari kompresor, kemudian ke kondensor, katup es ekspansi, sampai evaporator. Jika hanya melihat pipa dan komponen fisik, kita mungkin sulit membayangkan apa yang terjadi di dalam fluida itu kan. Tapi dengan diagram kita bisa melihat kapan refrigeran menyerap panas, kapan refrigeran membuang panas, mengalami kompresi, mengalami penurunan tekanan. Nah ini adalah peta perjalanan lah ya, peta perjalanan pH menunjukkan energi refrigeran, TS itu menunjukkan efisiensi perubahan kualitas energi. Oke, kita langsung aja biar cepat kita masuk ke slide kedua. Misi utama daripada si refrigeran adalah memindahkan energi termal. Jadi tujuan utama dalam sistem refrigerasi bukan menciptakan dingin, tetapi memindahkan panas. Panas dari ruang dingin diserap oleh evaporator sebagai QL, ya kan? Anda lihat QL evaporator ruangan berpendingin, lalu dibuang ke lingkungan yang hangat melalui kondensor QH, ya kan? Oke, jadi QL itu berarti kalor dari sisi rendah atau ruang dingin. QH kalor yang dibuang ke sisi panas. Nah, kompresor itu membutuhkan kerja listrik. W-in itu ada kan, yaitu energi yang masuk untuk menjalankan kompresor, untuk menjalankan siklus. Oke, jadi begitu juga di kulkas dan AC. Ruangan itu di kulkas dan AC itu ruangan menjadi dingin karena panasnya dipindahkan keluar. Nah, diagram pH dan TS tadi itu akan menjadi alat navigasi kita untuk melihat proses itu. Ya, paham ya? Kita lanjutkan ke struktur diagram pH dulu. Strukturnya dulu nih. Simple ini ya. Nah, di sini kita memperkenalkan struktur dasar diagram pH. Sumbu vertikal itu menunjukkan tekanan P, biasanya dalam satuan bar, dan memakai skala logaritmik ya. Artinya jarak pada sumbu tekanan tidak selalu naik secara biasa karena rentang tekanan dalam refrigerasi kan sangat luas ya. Nah, sumbu horizontal menunjukkan entalpi H, satuannya kilojoule per kilogram. Nah, entalpi bisa kita pahami sebagai isi dari energi. Entalpi itu sendiri adalah energi refrigeran per kilogramnya. Semakin ke kanan energi refrigeran itu semakin besar. Nah, di bagian atas diagram ada high set atau tekanan tinggi. Ya, semakin sedangkan di bawahnya ada low set atau tekanan rendah. Ya. Oke. Nah, diagram ini tuh sangat berguna ya karena banyak perhitungan pendinginan, kerja kompresor itu dapat dilihat dari selisih entalpinya. Oke ya. Selanjutnya kita akan memasukkan kubah saturasi dalam peta ini bertahap ya. Kita masukkan kubah saturasinya. Oke. Nah, kubah ini itu membagi wilayah refrigeran menjadi 3 bagian utama. Di sebelah kiri ada cairan jenuh atau saturated liquid, yaitu kondisi refrigeran itu masih cair tetapi siap menguap. Di dalam kubah ada campuran cair dan uap, yaitu kondisi refrigeran sebagian cair dan sebagian uap. Di sebelah kanan ada jenuh atau saturated vapor, yaitu kondisi refrigeran sudah menjadi uap tetapi belum superheated. Nah, bagian paling atas disebut titik kritis, yaitu batas di mana perbedaan cair dan uap itu nggak ada itu kan. Ya, jadi itu. Jadi ini sederhananya itu wilayah perubahan wujud air saat mendidih, sebelum mendidih, air masih cair, saat mendidih dan campuran air dan gelembung uap. Setelah itu menjadi uap. Ini misalnya air ya, tapi dalam hal kalau sistem pembuat uap kan pakai air. Ini kita pakainya refrigeran. Nah, dalam refrigerasi kubah saturasi sangat penting karena evaporasi dan kondensasi terjadi di wilayah ini. Oke.
Setelah kita memahami kubah ini, kita bisa mulai membaca titik-titik siklusnya. Nah, pertama titik 1 dulu, ya, suction compressor. Nah, apa itu titik 1? Yaitu kondisi refrigeran sebelum masuk kompresor. Nah, titik ini disebut suction compressor. Artinya hisap kompresor sebelum masuk kompresor. Nah, pada diagram titik 1 berada di sisi tekanan rendah bawah kan, dekat wilayah uap jenuh. Artinya, refrigeran masuk kompresor itu berbentuk uap atau sebaiknya bentuk uap karena kan kita pakai kompresor, bukan cairan. Ini penting karena kompresor kan dirancang untuk memampatkan gas, menekan gas bukan cairan. Jika cairan masuk kompresor, dapat terjadi liquid slugging namanya. Yaitu apa? Pukulan cairan itu akan merusak kompresor. Nah, seperti di turbin itu kalau tidak superheating kan, ada titik-titik cairan, dia akan merusak erosi turbin. Ya, analoginya gini, seperti kita mencoba menekan udara dalam pompa sepeda gitu ya. Itu itu masih mungkin. Tetapi kalau pompa diisi air, ya gerakannya kan berat, nggak mungkin karena air incompressible. Nah, jadi di titik 1 adalah titik awal kompresi, tempat refrigeran bertekanan rendah, bentuknya uap, siap dinaikkan tekanannya. Oke, setelah ini kita akan melihat bagaimana kompresor menaikkan tekanan dan entalpi refrigeran. Nah, slide selanjutnya ya, proses 1-2, kompresi. Nah, pada slide ini itu menjelaskan proses kompresi dari titik 1 tadi ke titik 2 sebelum dikompresi ke titik setelah dikompresi. Tuh, Anda lihat kan, pada proses ini kompresor memberikan kerja masuk apa listrik kepada refrigeran. Akibatnya tekanan naik. Kalau tekanan naik, entalpinya juga naik. Pada diagram pH, garis bergerak dari bawah ke atas dan sedikit ke kanan karena entalpinya kan naik. Ya kan? Naik ke atas berarti tekanan meningkat, sedangkan bergeser ke kanan berarti energi refrigerannya bertambah karena tekanan. Nah, secara fisik, kompresor itu membuat molekul refrigeran lebih rapat dan lebih energik. Ya, lebih rapat dan energik. Sehingga temperaturnya meningkat. Ya kan? Nah, kemudian, dalam sistem AC, proses ini terjadi pada kompresor odor, di odornya. Ya, jadi kompresor itu diodor, refrigeran keluar dari kompresor dalam kondisi panas dan bertekanan tinggi, siap masuk ke kondensor untuk membuang panas ke lingkungan. Nah, sekarang kita lanjutkan proses 2 ke 3, kondensasi. Ya. Nah, pada tahap ini refrigeran berada pada sisi tekanan rendah. Ya kan? Kondensasi, ya kan? Refrigeran masuk kondensor dalam tekanan tinggi, refrigeran masuk tekanan tinggi. Refrigeran masuk kondensor dalam bentuk uap panas bertekanan tinggi, lalu membuang panas ke lingkungan. Nah, di dalam diagram pH, proses bergerak ke kiri pada tekanan yang relatif konstan, tekanannya konstan. Ya kan? Tekanan dari kompresor bergerak ke kiri berarti entalpinya menurun. Karena apa? Karena kan panasnya dibuang keluar. Ada tulisan KIHA kan, panas yang dibuang ke lingkungan. Oke. Nah, dalam AC, kondensor adalah bagian luar yang terasa panas karena memang tulisannya buang panas. Anda lihat itu kondensor di luar itu. Jadi proses 2-3 adalah proses pelepasan energi dari uap panas menjadi cairan bertekanan tinggi. Nah, jadi cairan tuh. Jadi dari uap menjadi cairan. Karena apa? Karena dibuang panasnya. Nah, sekarang proses ekspansi isentalpik. Proses 3 ke 4. Nah, pada slide ini menjelaskan proses ekspansi dari titik 3 ke 4 melalui katup ekspansi. Isentalpik, entalpinya sama. Nah, pada proses ini tekanan turun secara drastis. Tetapi entalpi dianggap tetap sehingga disebut isentalpik. Rumusnya H3 itu sama dengan H4. Ya. Artinya energi total per kilogram refrigeran sebelum dan sesudah katup ekspansi itu sama, energinya sama. Namun tekanannya turun tajam. Sehingga kalau tekanan turun, sebagian cairan berubah menjadi flash gas, menguap tiba-tiba, kayak Anda membuka gas melon.
Kalau membuka tiba-tiba Anda kan dingin gas melon. Nah, ini juga temperaturnya ikut turun karena titik didihnya turun. Ya, seperti parfum atau aerosol yang disemprotkan seperti gas melon. Cairan di dalam tabung bertekanan tinggi keluar melalui lubang kecil, tekanannya turun tiba-tiba. Nah, terasa dingin, itu konsepnya. Nah, dalam sistem refrigerasi, katup ekspansi bertugas menyiapkan refrigeran dingin bertekanan rendah sebelum masuk ke evaporator. Nah, titik 4 biasanya berupa campuran air dan cair dan uap, siap menyerap panas dari ruangan. Nah, oke, kita pelajari titik proses 4 ke 1-nya evaporasi. Oh, tadi titik 34 ya. 34 itu ekspansi ya. 34 ekspansi, kemudian bentuknya cair, kemudian campuran lah ya. Nah, kemudian di proses evaporasi nih, proses 4 ke 1 lagi balik. Nah, inilah bagian yang menghasilkan efek pendinginan. Refrigeran masuk evaporator dalam kondisi bertekanan rendah dan bertemperatur rendah. Kemudian refrigeran menyerap panas dari ruangan atau produk yang didinginkan. Nah, pada diagram prosesnya bergerak ke kanan pada tekanan rendah yang relatif konstan. Bergerak ke kanan berarti kan entalpi meningkat. Kenapa entalpi meningkat? Karena kan menerima panas dari ruangan. Panas yang diserap itu disebut QL, yaitu kalor dari ruangan dingin. Ya kan? Ya, misalnya gini, kayak seperti keringat di kulit kita lah ya. Saat keringat itu menguap, ia menyerap panas dari tubuh sehingga kita merasa lebih dingin. Itu seperti itu. Nah, refrigeran itu bekerja dengan prinsip yang mirip, tetapi terjadi dalam pipa evaporator. Setelah menyerap panas, refrigeran berubah menjadi uap, ya kan? Dan kembali uap bertekanan rendah, kembali ke kompresor. Jadi proses 41 adalah inti efek pendinginan dalam refrigerasi. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat siklus penuhnya nih. Diagram pH. Nah, di slide ini merangkum seluruh siklus refrigerasi pada diagram pH. Siklus dimulai dari titik 1, yaitu uap bertekanan rendah masuk kompresor. Dari titik 1 ke titik 2 terjadi kompresi, tekanan dan entalpi naik. Dari titik 2 ke 3 terjadi kondensasi, panas dibuang ke lingkungan dan entalpi turun. Dari titik 3 ke 4 terjadi ekspansi, tekanan turun drastis tetapi entalpi tetap. Nah, dari 4 ke 1 terjadi evaporasi. Itu refrigerannya menyerap panas dari ruangan dingin dan entalpinya naik kan karena menyerap panas. Ya, jadi seperti itu perjalanannya. Nah, diagram pH ini sangat cocok untuk menghitung energi karena semua proses utama dapat dibaca dari selisih entalpinya. Kalau Anda mau menghitung kondensasinya, ya berarti titik 2, titik 3. Kalau Anda menghitung ekspansinya, berarti titik 3, titik 4. Evaporasi titik 4, titik 1. Jadi selisih entalpi saja. Oke, sekarang kita punya pandangan lain nih, diagram lainnya. Jadi tadi kan satu pandangan nih diagram pH. Kita melihat diagram TS lah, ya. Melihat sisi lainnya. Sebagai pandangan lain dari siklus refrigerasi. Nah, jika diagram pH tadi itu disebut peta energi, maka diagram TS dapat dianggap sebagai peta efisiensi dan hukum kedua termodinamika. Sumbu vertikal menunjukkan temperatur T, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan entropi S. Oke, entropi Anda sudah saya jelaskan satu pertemuan sendiri kan sudah. Entropi itu bisa dipahami sebagai ukuran ketidakteraturan atau penyebaran energi. Nah, pada diagram TS kita mudah melihat apakah prosesnya mendekati ideal atau banyak kerugian. Nah, ini kita sederhananya seperti melihat perjalanan kendaraan dari dua peta berbeda. Peta pH menunjukkan konsumsi bahan bakar misalnya. Peta TS menunjukkan seberapa mulus atau boros perjalanan itu. Nah, dalam refrigerasi, diagram TS membantu kita memahami kompresi ideal, perpindahan kalornya, dan irreversibilitasnya. Irreversibilitas terkait dengan entropi. Jadi, kedua diagram itu tidak saling menggantikan, tapi saling melengkapi. pH menghitung entalpi, TS memahami efisiensi. Oke, nah sekarang kita lebih detail ke struktur diagram TS. Nah, di sini kita akan belajar struktur dasar diagram TS, ya. Sumbu vertikal adalah suhu atau temperatur, sedangkan suhu horizontal adalah entropi.
Di tengah terdapat kubah saturasi dengan titik kritis di puncaknya. Seperti biasalah ya. Nah, di dalam kubah terjadi campuran air dan uap, sedangkan di luar kubah terdapat wilayah cair terkompresi dan uap superheated sebelah kanan ya. Nah, diagram ini sangat berguna untuk melihat proses perubahan fase secara visual. Nah, pada proses evaporasi dan kondensasi, garis sering mendatar karena temperatur relatif konstan selama perubahan fase. Analogi sederhana seperti air yang mendidih di panci. Ketika air mendidih, temperaturnya kan tidak langsung naik terus karena energi digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Namanya panas laten itu kan, kalor laten. Nah, pada diagram TS, perubahan ini terlihat sebagai lintasan di dalam kubah. Nah, kita perlu memahami bahwa TS ini bukan sekedar grafik, tetapi alat kita untuk melihat bagaimana panas dan entropi itu berubah selama proses pendinginan. Ya, sekarang kita lebih detail kompresi TS proses-prosesnya nih ya, proses 1, 2. Nah, di sini kita akan menjelaskan proses kompresi ya. Tadi kompresi pertama tadi 1, 2. Nah, ini kompresi juga nanti di pH, ini di TS. Nah, pada diagram TS, pada kondisi ideal kompresi berlangsung isentropik. Nah, isentropik lurus itu tuh. Artinya entropi tetap. Pada diagram, proses ideal itu ditunjukkan garis vertikal dari titik 1 ke titik 2S. 2S itu isentropik ya. Namun, pada kenyataannya nggak ada isentropik itu. Proses aktual itu bergeser ke kanan menuju titik 2. Ya, nggak ada isentropik sebenarnya. Ini ada untuk membanding aja. Karena apa? Karena ya entropi meningkat selama proses. Nah, pergeseran ke kanan menunjukkan adanya kerugian. Akibat apa? Akibat gesekan turbulensi si refrigerannya, gesekan dinding refrigerasi dengan dinding pipa, gesekan refrigeran dengan refrigeran, dan panas internal pada kompresor. Ya. Misalnya kita menaiki tangga, dalam kondisi ideal kita naik lurus tanpa lelah, tapi dalam kondisi nyata ada gesekan, ada nafas, ada panas tubuh, sehingga energi yang dibutuhkan lebih besar kan? Ya kan? Jadi kompresi actual selalu membutuhkan kerja lebih besar dibandingkan kompresi ideal. Oke. Nah, ini penting karena ini menjelaskan mengapa kompresor nyata tidak pernah 100% efisiensi ya, karena karena ada entropi. Oke. Nah, sekarang kita lihat visualisasi kalor. Nah, di sini kita akan menjelaskan hubungan antara kalor dan area di bawah diagram TS. Nah, pada diagram TS, panas dapat divisualisasikan sebagai luas area di bawah kurva. Kan rumusnya Q itu kan integral TdS. Kenapa integral? Anda pasti sudah tahu. Integral berarti penjumlahan sangat kecil secara terus-menerus. Artinya kalor total diperoleh dari akumulasi temperatur dikalikan perubahan entropi sepanjang proses. Nah, Anda lihat di slide, area berwarna merah muda itu menunjukkan total panas yang dibuang QH dari titik 2 ke titik 3. Ya, dari titik 2 ke titik 3. Ya. Jadi kalau Anda jadi kita sering keliru mengira semua area di dalam diagram berarti kerja. Nah, pada TS area terutama berkaitan dengan kalor. Jadi di sini membantu membedakan mana diagram TS dari diagram pH. Ini adalah diagram TS, jadi bukan kerja, tadi total panas yang dibuang. Nah, sekarang ekspansi TS, ya kan? Nah, di sini kita akan mempelajari proses ekspansi ya. Ekspansi pada diagram TS dari titik 3 ke titik 4. Nah, pada sistem refrigerasi, ekspansi terjadi di katup ekspansi kan? Bukan turbin. Turbin itu di sistem pembangkit uap. Karena itu, proses ini tidak menghasilkan kerja. Tekanannya turun drastis, temperaturnya turun, tetapi prosesnya sangat irreversibel, nggak bisa balik. Ya kan? Nah, pada diagram terlihat entropi meningkat saat tekanan turun. Ya, entropi meningkat saat tekanan turun. Artinya, energi menjadi lebih tersebar dan kualitasnya turun. Jadi misalnya seperti air yang tiba-tiba keluar dari pipa kecil ke ruang besar, alirannya sangat kacau, tekanannya turun, energinya sulit dimanfaatkan kembali. Nah, dalam katup ekspansi tidak ada poros yang mengambil kerja, porosnya nggak ada di sini kecuali turbin kan, sehingga penurunan tekanan hanya menghasilkan campuran cairan dan flash gas menguap tiba-tiba. Nah, kita perlu memahami bahwa ekspansi pada refrigerasi
Berbeda pada ekspansi pada turbin. Di turbin ekspansi menghasilkan kerja, di katup ekspansi menghasilkan penurunan tekanan dan pendinginan, tetapi disertai kerugian entropi juga. Sama juga di turbin juga. Nah, sekarang evaporasi. Kapasitas pendinginannya. Nah, kita akan belajar evaporasi pada diagram TS, yaitu proses utama yang menghasilkan efek pendinginan. Ya, yang menghasilkan efek pendinginan. Refrigeran bergerak ke titik 4 menuju titik 1, itu titik 1, ya kan? Ya, sepertinya salah gambarnya ya, harusnya di bawah. Nah, pada proses ini refrigeran menyerap panas QL di ruangan dingin. Ya, area biru pada diagram menunjukkan panas yang diserap. Nah, secara fisik refrigeran yang awalnya campuran cair dan uap berubah menjadi uap jenuh. Karena proses berlangsung pada tekanan rendah, temperatur evaporasinya juga rendah. Ya kan? Seperti es batu yang mencair dan menyerap panas dari minuman. Nah, minuman menjadi dingin bukan karena es mengeluarkan dingin, tetapi es menyerap panas. Nah, refrigeran itu melakukan hal yang sama, tetapi dengan perubahan fase cair itu menjadi uap. Semakin besar panas yang diserap pada evaporator, semakin besar kapasitas pendinginan sistem. Nah, di slide ini menjadi dasar memahami perhitungan Q-in atau efek refrigerasi atau efek refrigerasi. Nah, kita lihat pada slide selanjutnya nih perbandingannya nih, ya, perbandingannya pH dan TS. Diagram pH itu digunakan untuk menghitung entalpi dalam satuan kilojoule per kilogram karena sumbu horizontalnya adalah entalpi. Nah, kita dapat langsung melihat selisih energi pada proses evaporasi, kompresi, dan kondensasi kan. Diagram TS digunakan untuk melihat efisiensi dan perubahan entropi. Jika di pH kita fokus berapa energi yang kita dapat, maka TS baiknya fokus pada seberapa baik prosesnya berlangsung, seberapa baik kita dibandingkan dengan proses yang isentropik. Ya, kalau kita melihat kesehatan tubuh kita, nah timbangan memberitahu berat badan, tetapi pemeriksaan darah memberi info lain tentang kondisi tubuh kita kan. Nah, jadi ada dua hal yang harus saling terkait. Kalau timbangan Anda kegemukan, coba cek darahnya. Oh, kolesterolnya berarti tinggi mungkin kalau kegemukan, obesitas, gulanya tinggi, ya kan? Keduanya penting, ya kan? Tapi fungsinya berbeda. Nah, dalam refrigerasi, pH itu sangat praktis untuk menghitung COP, kerja kompresor, kapasitas pendinginan, ya. Jadi diagram pH sangat praktis untuk menghitung COP, kerja pendinginan, dan kapasitas pendinginan. Sementara TS itu lebih kuat untuk menjelaskan hukum kedua, apa? Irreversibilitas, eksergi, dan perbedaan proses ideal dengan proses aktual. Oke. Nah, setelah ini kita masuk ke perhitungan kualitatif nih, efek refrigerasi. Nah, di sini kita akan mempelajari cara menghitung efek refrigerasi, yaitu apa? Yaitu panas yang diserap ke evaporator. Panas yang diserap ke evaporator itu kan rumusnya H1-4, kurangi aja H1 minus H4, ya kan? H1 adalah entalpi refrigeran setelah keluar dari evaporator. Nah, ini evaporator di ruangan kita ini ya. Sedangkan H4 adalah entalpi refrigeran sebelum masuk ke kompresor, suction tadi kan. Nah, selisih keduanya itu menunjukkan seberapa banyak panas yang diserap per kilogram refrigeran. Contohnya ya, jika H1-nya 400 kJ per kilogram, H4-nya 250, ya gampang, berarti Q-in-nya adalah 150 kJ. Jadi ada panas yang masuk 150 kJ per kilogram refrigeran. Artinya setiap kilogram refrigeran menyerap panas 150 kJ di ruangan. Ya, ini seperti spons yang menyerap air. H4 itu adalah spons sebelum menyerap. H1 adalah spons setelah menyerap. Selisihnya adalah jumlah panas yang diambil dari ruangan. Nah, inilah ukuran kemampuan pendinginan sistem, ya kan? Ini dengan diagram pH-nya. Masih di diagram pH. Ya. Masih diagram pH tentang kerja kompresor. Nah, di sini kita akan memahami cara menghitung kerjanya kompresor. W-in, ya W-in gampang, H2 kurangi H1 kan? Selisih H entalpi pokoknya. H1 adalah entalpi refrigeran sebelum masuk kompresor, sedangkan H2 adalah entalpi setelah keluar kompresor. Nah, selisihnya itu menunjukkan energi listrik yang dipakai. Contohnya H2 430, H1 400.
maka kerja kompresornya 30 kJ per kilogram. Artinya setiap kilogram refrigeran itu membutuhkan 30 kJ energi yang dikompresi. Setiap karakteristik refrigeran punya kerja kompresor yang berbeda-beda. Kalau CO2 ya harus tinggi banget kerja kompresornya, listriknya tinggi, ya kan? Ya seperti kita menaikkan air ke tempat tinggi menggunakan pompa, ya. Pompa membutuhkan energi dan energi itu disimpan sebagai peningkatan tekanan serta temperatur. Nah, dalam AC, kompresor adalah komponen yang paling banyak mengkonsumsi energi listrik. Sehingga efisiensi kompresor itu sangat berpengaruh terhadap tagihan listrik Anda. Makanya ada kompresor yang low electricity ya. Itu kita sering pakai ada tiknya untuk apa? Biar nggak boncos ya listriknya kan. Sekarang pembuangan panas. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana panas dibuang di kondensor, masih diagram pH kan. Q-out ya gampang, H2 minus H3 kan. Kalau H2-nya 430 ya H3-nya 250, berarti yang dibuang 180. Nah, panas buang ini lebih besar dari panas yang diserap evaporator. Karena apa? Karena mencakup panas dari ruangan ditambahi apa? Kerja kompresor kan. Nah, misalnya kita sedang berolahraga. Kita tidak hanya membuang panas dari lingkungan, tetapi juga panas akibat kerja otot kita, gitu loh. Jadi ada tambahan kompresor. Nah, pada AC kondensor odor itu terasa panas karena membuang gabungan panas dari ruangan dan panas hasil kerja kompresor. Nah, ini menjelaskan mengapa odor unit harus punya ventilasi yang baik di luar, nggak mungkin di dalam kan. Nah, sekarang ini slide terakhir nih ya. Bagaimana sih menghitung COP, coefficient of performance ya? COP itu diukur yaitu output pendinginan dibagi input listriknya. Nah, kalau kita hubungkan dengan entalpi tadi ya gampang, berarti H1 minus H4 dikurangi H2 minus H1. H1 minus H4 itu kan di evaporator, selisih entalpi di evaporator, dan H2 minus H1 kan selisih entalpi di kondensor, ya kan? Di kompresor. Jadi bagian atas adalah efek refrigerasinya, H1 minus H4, panas yang di evaporator, bagian bawahnya adalah kerja kompresor. Misalnya jika sistem menyerap 150 kJ per kilogram panas dan membutuhkan 30 kJ kilogram kerja kompresor, maka COP-nya 5 karena 30 dibagi 150 dibagi 30. Artinya setiap satu energi listrik menghasilkan 5 energi pendinginan. Oke. Semakin tinggi COP, semakin efisien sistem refrigerasi. Oke ya. Nah, di bagian ini menjadi puncak analisis kita karena menghubungkan sebuah proses dalam pH menjadi satu ukuran performa. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih.